Khairiyah dari Prodi Pendidikan Sejarah. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu. Materi pada pertemuan hari ini yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pokok bahasan pada pagi hari ini ada 3 kerajaan Islam. Yang pertama, Kerajaan Demak, yang kedua, Kerajaan Pajan, dan yang ketiga, Kerajaan Mataram. Sebelum kita membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, kita akan membahas dulu tentang masuknya Islam di Pulau Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Ditemukan beberapa bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa. Di antaranya, yang pertama, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di lereng Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi. Hibatullah merupakan salah satu dinasti yang ada di Persia. Jadi diduga Fatimah merupakan salah satu keturunan dari dinasti Hibatullah dari Persia. Yang kedua, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang berangka tahun 1419 Masehi. Maulana diduga berasal dari Kashan yang merupakan salah satu daerah yang ada di Persia. Yang ketiga, kemudian di Troloyo yang diperkirakan bekas pusat kerajaan Majapahit terdapat sejumlah nisan kubur muslim yang berangka tahun Saka dari abad 13 hingga 16. Proses Islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki lingkungan alam yang subur dan berawal dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagahwangi. Para ahli memperkirakan Demak berdiri tahun 1500 atau beberapa tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit yang terjadi sekitar tahun 1478. Hal ini ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi sirna hilang kertaning bumi yang memiliki arti angka tahun 1400 Saka. Raja-raja Kesultanan Demak. Yang pertama, Raden Patah. Merupakan raja pertama dari Kerajaan Demak yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah merupakan keturunan raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat. Selain itu, Demak juga tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan juga Maluku. Oleh karena itu, Kerajaan Demak disebut juga sebagai sebuah kerajaan yang agraris maritim. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi wilayah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Raja yang kedua yaitu Pati Unus. Pati Unus dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan juga pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis yang telah menguasai Malaka. Karena keberaniannya inilah ia dijuluki sebagai Pangeran Sabranglor. Kemudian raja yang ketiga, pengganti dari Pati Unus adalah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono meluaskan kekuasaannya ke Jawa bagian barat dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fadilah Khan atau Fatahillah untuk menyerang Kalapa pada tahun 1527. Fadilah Khan kemudian mengganti nama kota pelabuhan itu menjadi Jayakarta. Selain itu, Sultan Trenggono juga meluaskan wilayah politiknya ke Jawa bagian timur, terutama menaklukkan daerah-daerah yang masih beragama Hindu seperti daerah Kadiri, Tuban, Wirosari, Surabaya, Pasuruan, dan Blambangan. Menurut Babat Sangkala, Blambangan diserang pada tahun 1546
tetapi Sultan Trenggono gugur sehingga kerajaan Belambangan belum memeluk Islam. Kemajuan yang dialami Demak ini dipengaruhi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Karena Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, maka para pedagang yang tidak simpatik dengan kehadiran Portugis di Malaka beralih haluan menuju pelabuhan-pelabuhan Demak. Pelabuhan-pelabuhan tersebut kemudian berkembang menjadi pelabuhan-pelabuhan transit. Selain tumbuh sebagai pusat perdagangan, Demak juga tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam. Para wali yang merupakan tokoh penting pada perkembangan kerajaan Demak ini memanfaatkan posisinya untuk lebih menyebarkan Islam kepada penduduk Jawa. Peninggalan kerajaan Demak yang masih ada hingga sekarang yaitu Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Wali Songo dengan arsiteknya Sunan Kalijaga. Masjid ini berperan sebagai pusat dakwah para wali dalam menyebarkan agama Islam. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Pajang. Setelah wafatnya Pangeran Trenggono, timbul perebutan kekuasaan di kalangan keluarga. Sultan Trenggono digantikan oleh anaknya, yaitu Sunan Prawoto. Tetapi Sunan Prawoto kemudian dibunuh oleh Arya Panangsang dari Jipang pada tahun 1549. Kemudian Arya Panangsang akhirnya dibunuh oleh ipar Sunan Prawoto, yaitu Joko Tingkir. Joko Tingkir diangkat menjadi penguasa Pajang setelah berhasil membunuh Arya Panangsang. Joko Tingkir pun menobatkan diri sebagai Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia mulai melakukan perluasan kekuasaan sehingga beberapa daerah di sekitarnya seperti daerah Jipang dan juga Demak mengakui kekuasaan Kesultanan Pajang. Setelah wafat tahun 1587, ia digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Benowo. Daerah Pajang pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya ini kehilangan daerah Mataram karena daerah Mataram diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya terhadap Kesultanan Pajang. Masa Pangeran Benowo, Kesultanan Pajang ini berada di bawah kekuasaan Mataram dan menjadi daerah kadipaten. Ketiga, Kerajaan Mataram. Karena telah membantu Joko Tingkir mengalahkan Arya Panangsang, Ki Ageng Pamanahan diangkat sebagai Bupati atau Adipati Mataram. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Benowo, yang merupakan raja yang lemah. Raja-raja Mataram yang pertama, Sutawijaya, yang merupakan raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama. Ia memperluas kekuasaannya ke daerah sekitarnya, termasuk daerah pesisir utara. Kemudian daerah-daerah di Jawa bagian timur dan barat sampai ke Priangan Timur dan Kesultanan Cirebon. Bahkan Kesultanan Pajang yang berada di bawah kekuasaan Mataram menjadi daerah kadipaten yang dipimpin oleh Pangeran Benowo. Raja yang kedua yaitu Mas Jolang. Setelah wafat, Sutawijaya digantikan oleh Mas Jolang. Ia menyempurnakan pembangunan kota gede, termasuk pembangunan Taman Danalaya, kolam atau segaran, dan kompleks pemakaman kota gede. Raja yang ketiga yaitu Sultan Agung. Setelah Mas Jolang ini wafat, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Rangsang atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai masa keemasan. Dalam bidang politik, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, seperti daerah Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Selain itu, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia, sehingga Mataram mengirim pasukan ke Batavia untuk mengusir VOC, yaitu pada tahun 1628, tetapi mengalami kegagalan. Kemudian, di tahun 1629, Mataram mengirimkan pasukannya kembali, tetapi mengalami kegagalan yang serupa. Dalam bidang keagamaan, Sultan Agung melakukan perimbangan antara Islam dan Hindu. Ia memperbarui perhitungan Jawa
dengan menyelaraskan tahun Hijriah dengan tahun Saka. Sistem penanggalan ini diresmikan tahun 1555 Saka. Sistem pertanggalan ini dapat diterima oleh masyarakat Jawa dan sampai sekarang disebut sebagai penanggalan Jawi. Bidang kebudayaan juga mengalami kemajuan yang pesat. Kreasi-kreasi para seniman, misalnya terlihat pada pembuatan gapura-gapura, serta ukiran-ukiran di istana dan tempat ibadah. Seni tari yang terkenal adalah tari Bedoyo Ketawang, yang masih tetap kita lestarikan hingga sekarang. Selain itu, Sultan Agung juga memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Sebagai contoh, di Mataram diselenggarakan perayaan Sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan membunyikan gamelan. Kemudian juga diadakan upacara grebek. Grebek diadakan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu saat Idul Adha, Idul Fitri, dan Maulid Nabi. Bentuk dan kegiatan upacara grebek adalah mengarak gunungan dari keraton ke depan Masjid Agung. Gunungan ini biasanya terbuat dari berbagai bahan makanan, kue, dan hasil bumi yang dibentuk menyerupai gunung. Upacara grebek merupakan sedekah sebagai rasa syukur dari raja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sultan Agung wafat pada 1645 dan dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Amangkurat I ini memiliki pribadi yang berbeda dengan Sultan Agung, karena Amangkurat I ini merupakan seorang raja yang lemah, berpandangan sempit, dan sering bertindak kejam. Mataram mengalami kemunduran, apalagi dengan adanya pengaruh VOC yang semakin kuat di Mataram. Hingga kemudian dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram akhirnya dibagi menjadi 2 berdasarkan Perjanjian Giyanti tahun 1755. Di sebelah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur menjadi Kasunanan Surakarta. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.